Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya ke komponen guideline user interface di tahap yang kedua. Hari ini kita akan membahas komponen feedback, kemudian kita akan membahas tentang layout, pewarnaan, gesture, dan pemilihan atau selection. Pertama-tama kita akan membahas tentang feedback komponen. Nah, ini seringkali dipakai ketika user sudah melakukan sebuah aksi. Ya, jadi ketika user sudah melakukan sebuah aksi, dia harus menerima feedback. Apakah sistem itu sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh user? Nah, ini ada beberapa cara dalam menampilkan feedback, antara lain dengan dialog, kemudian banner, dan snack bar. Yang pertama, kita bisa menggunakan dialog. Ya, di sini kita dialog itu memberitahukan sebuah informasi penting atau sesuatu yang membutuhkan keputusan atau melibatkan beberapa task. Nah, seringkali teman-teman melihat dialog ini dalam bentuk sebuah pop-up ya. Kemudian di dalam pop-up-nya ada teks. Ya, barangkali ada title-nya dulu, kemudian ada penjelasan, baru aksinya apa. Ya, ada aksinya, barangkali ini ada satu atau mungkin bisa lebih dari satu. Oke. Nah, ini dialog ini bisa divariasikan, antara lain misalkan untuk peringatan. Ya, jadi ketika user itu melakukan sebuah aksi yang penting, kita peringatkan dulu ya, terutama misalkan dia melakukan penghapusan ya atau delete gitu, supaya dia tidak melakukan kesalahan. Kita pastikan lagi benar nggak nih mau menghapus item ini, seperti contoh seperti itu. Nah, di sini kita bisa berikan alert atau peringatan. Kemudian kita bisa menggunakan dialog untuk seperti pengganti drop down ya. Jadi kalau di mobile itu drop down lebih baik menggunakan simple dialog seperti ini, karena nanti membuat user tuh lebih fokus ke pemilihannya ya. Jadi dia harus memilih dulu, kemudian kembali ke formulir yang sedang dia pilih gitu. Nah, di sini tidak membutuhkan button, tapi artinya user itu bisa memilih salah satu opsi dari tampilan yang di sini. Kemudian dialog juga bisa digunakan untuk confirmation. Jadi ini seperti yang tadi ya, simple dialog, cuman di sini ada buttonnya gitu. Kemudian kita juga bisa menggunakan dialog untuk yang sifatnya full screen ya. Jadi ini sebagai contoh, kita mau membuat sebuah event baru di kalender, tetapi kita mengisinya dengan full screen gitu. Jadi ini kayak satu halaman baru sebenarnya, tapi nggak masalah kalau misalkan mau ditutup seperti itu. Oke, jadi ini seolah-olah itu dialognya itu tetap berada di atas sebuah halaman, tetapi tidak berpindah ke halaman lain. Oke, kemudian dalam menyampaikan feedback kita juga bisa menggunakan banner. Ya, ini gunanya adalah untuk menyampaikan hasil atau pesan penting. Komponennya antara lain kita bisa menggunakan mungkin ilustrasi gitu ya, ada icon atau misalkan gambar. Kemudian ada teks di dalamnya, kemudian ada aksi yang bisa dilakukan. Nah, bedanya sama dialog, kalau dialog itu berada di atas sebuah halaman ya, di layer. Sementara kalau ini banner itu berada di dalam halaman tersebut, mungkin di bagian paling atas ya. Jadi bukan menumpuk dari satu halaman, tetapi dalam bagian halaman tersebut gitu. Kemudian cara yang lain untuk menampilkan feedback, kita bisa membuat snack bar. Nah, snack bar ini
jauh lebih simpel, lebih singkat ya. Di sini biasanya hanya berbentuk teks gitu, dan mungkin ada aksi di dalamnya. Nah, misalkan ini kalian bisa pakai dalam memasukkan barang ke keranjang gitu ya. Oh, sudah berhasil masuk gitu ya. Kalau kita pakai dialog itu akan terlalu mengganggu ya. Kemudian kalau pakai banner, kita tidak sedang berpindah ke halaman lain. Nah, makanya solusinya adalah menggunakan snack bar ini. Seperti itu. Nah, ini contohnya kita bisa menggunakan snack bar ke mark as favorite gitu. Kemudian atau kita bisa ngasih tahu, oh, this item already has the label travel gitu ya. You can add a new label. Nah, kemudian baru dikasih linknya gitu. Atau misalkan, oh, tidak bisa memilih foto, silahkan coba lagi di 5 detik lagi gitu ya. Kemudian ada aksi untuk retry. Oke, nah itu tadi untuk feedback. Kita lanjut ke layout. Nah, untuk layout di sini yang teman-teman perlu pahami dalam user interface guideline adalah standar pengukuran dan sistem grid. Standar pengukuran. Nah, kenapa kita harus mengetahui standar pengukuran? Ini agar teman-teman bisa membuat user interface yang lebih konsisten, lebih rapi gitu ya. Nah, ini gimana cara kerjanya? Yaitu dengan membuat setiap komponen atau jarak antar komponen dengan kelipatan 4 pixel. Oke, nah gimana cara kerjanya? Nih, sebagai contoh saya mau masukkan thumbnail sebuah gambar. Ya, thumbnail itu kan kecil ya biasanya. Nah, itu walaupun dia kecil gitu ya, walaupun misalkan ada gambar yang dia itu bentuknya portrait atau bentuknya landscape gitu ya. Nah, kalau bisa tetap kita pakai ukuran yang kelipatannya 4. Oke, jadi kita buat si thumbnailnya itu ini misalkan ukurannya adalah 48 kali 48. Tetapi mungkin ini yang ukuran dari thumbnailnya sendiri sebanyak 40. Nah, tapi sisa yang di samping-sampingnya ini jarak gitu ya. Jarak ke luarnya, ke border terluarnya. Tapi bordernya areanya itu 48 kali 48. Nah, kebetulan untuk di perangkat mobile itu kita mau bikin komponen apapun itu harus minimal touch targetnya itu 48 kali 48 pixel agar tidak terlalu kecil ya. Karena kalian tahu sendiri jempol orang itu gede. Ya, kita nggak pernah tahu siapa sih pengguna kita, dan kita selalu asumsikan bahwa jempol manusia itu besar, sehingga kita jangan pernah bikin target di dalam user interface itu terlalu kecil. Nah, minimal itu standarnya adalah 48 dikali 48 pixel. Nah, kita juga bisa mengakali misalkan gambar kita itu sebenarnya cukup kecil gitu ya, tapi area yang bisa diklik itu harus tetap 48 kali 48. Jadi misalkan yang ini kita punya icon ukurannya 24 kali 24, tapi area yang bisa diklik itu tetap di sekitarnya ya. Jadi dia nggak tepat ngeklik di sini, itu tetap bisa ngeklik gitu. Nah, sama juga dalam penggunaan button. Ya, misalkan button itu tingginya ternyata nggak 48 gitu, 36. Nah, tapi kita kasih area lebihnya gitu, sehingga dia ke 48. Oke, nah itu untuk standar pengukuran ya. Bahkan nanti ketika teman-teman misalkan bikin gambar-gambar komponen-komponennya, kemudian
jarak antar komponen itu juga harus kalian pastikan kelipatan 4 juga gitu. Nah, itu nanti kalian bisa lihat desain kalian akan jauh lebih rapi. Oke, kemudian kita lanjut ke sistem layout grid. Oke, dalam sistem layout grid kita mengenal ini ya. Jadi kalau misalkan kalian aktivasi di Figma, ini kalian bisa melihat gambar-gambar seperti ini. Jadi di luarnya ini kita punya margin yang warna hijau ini ya. Jadi ini sama ya, kanan dan kiri. Kemudian di dalamnya kita punya kolom-kolom yang berwarna pink. Nah, di sini artinya ada 8 kolom. Kemudian jarak antar kolom ini yang namanya gutter. Nah, gutter ini juga ukurannya sama. Nah, kenapa kita pakai layout grid seperti ini? Ini jadi membuat konsisten ukuran-ukuran komponen yang mau kita pakai. Misalkan saya mau bikin ada card di dalam user interface ya. Jadi saya ada kotak-kotak sebanyak 4 gitu. Dan masing-masing itu ukurannya adalah rumusnya kayak gini. 2 kali kolom ditambah 1 gutter gitu. Ya, jadi ini akan jauh memudahkan. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat di sini ukurannya sama semua ya. Nah, itu memang disengaja. Nah, nanti ketika kalian pindah layar untuk memview layout grid ini akan jauh lebih mudah. Misalkan saya mau pindah dari ini misalkan desktop ya. Kemudian saya mau pindah ke mobile view. Nah, mobile view barangkali nanti akhirnya hanya 2. Nah, itu gimana? Jadi mungkin yang 2 di samping ini akan turun ke bawah, tetapi ukurannya akan tetap sama. Nah, gitu. Jadi secara ukuran nanti komponen-komponen yang kita punya masih tetap konsisten seperti itu. Nah, teman-teman bisa baca-baca lagi ya secara lebih mendetail tentang layout grid dan standar pengukuran ini di Google Material Design ya. Ini material.io. Nanti teman-teman bisa baca di dalamnya gimana cara menerapkan layout yang baik. Oke, kemudian kita masuk ke color atau warna. Nah, ini seringkali mahasiswa bertanya, Bu, gimana sih caranya bikin warna yang baik gitu ya dalam pembuatan aplikasi gitu. Apakah kita harus tahu misalkan warna-warna itu yang ini tuh bagusnya untuk aplikasi yang gimana gitu ya. Nah, tetapi untuk mata kuliah ini kalian tidak akan belajar tentang teori warna gitu ya, yang misalkan ini kalau hangat itu untuk apa gitu ya. Sebenarnya kalau untuk pemilihan warna itu mungkin di tempat lain akan ada teorinya ya, tidak akan dibahas di mata kuliah ini. Tetapi yang akan kita bahas adalah bagaimana memilih warna untuk membuat aplikasi. Apa saja sih yang harus kalian define gitu ya dalam pewarnaan. Oke, nah color system di dalam pembuatan user interface ini kalian harus memilih 6 hal ya. Yang pertama kita harus memilih primary color ya, ini warna utama. Kemudian mungkin kita bisa memilih primary variant ya, ini tidak wajib gitu ya. Kemudian kita harus memilih secondary color ya. Kemudian kita harus memilih background color, surface color, error. Kemudian on primary, on secondary, on background, on surface, dan on error. Nah, sebenarnya yang penting itu mungkin kalau saya bisa bilang primary color, kemudian secondary color, background, dan error gitu ya. Nah, ini penerapannya gimana? Nah, ini sebagai contoh kalian bisa lihat di user interface yang ini nih. Ya, kita bisa lihat ternyata primary color-nya itu adalah ungu atau purple ya. Nah, kemudian primary color-nya ini ternyata digunakan di header. Kemudian muncul lagi di bar-bar di sebuah chart di dalamnya. Kemudian ya di chart ini juga menggunakan warna primary color.
Kemudian di sini ada button floating yang dia tuh menggunakan secondary color seperti itu. Kemudian kita juga di sini sudah mendefinisikan surface color ya, background color ya. Backgroundnya adalah warnanya putih. Nah ini sebenarnya bisa macam-macam ya, mungkin backgroundnya agak abu-abu gitu ya, atau mungkin hitam atau gimana ya. Kalau misalkan dark mode biasanya itu hitam, walaupun bukan hitam yang hitam banget, tapi yang menuju ke hitam seperti itu. Oke, kemudian kita bisa mendefinisikan tadi surface itu misalkan kita meletakkan sebuah layer di atas background. Nah ini dia kan punya background lagi ya, jadi kita punya card di sini, dia punya background sendiri. Nah tapi ini sama ya, menggunakan warna putih tetapi ada drop down shadow di dalamnya seperti itu. Oke, jadi kita dalam pemilihan warna itu bisa mengkombinasikan antara primary dan secondary color. Nah, untuk bagaimana cara mendefinisikannya, sebenarnya teman-teman tinggal pakai tools ya. Pakai tools colortools.io. Sebentar saya kasih contoh nanti ya. Colortools.io. Kemudian nanti kalian bisa mengkombinasikan warna-warna tersebut. Oke, ini contoh penggunaan warnanya ya. Jadi misalkan saya punya primary colornya reply blue, ini saya gunakan untuk background. Kemudian warna secondary-nya warna orange gitu ya. Ini saya gunakan ketika menunjukkan active tabs atau active menu gitu. Kemudian bisa juga saya mempunyai primary color warnanya shrine pink. Ini nih saya gunakan di primary button. Kemudian saya punya secondary color yang saya gunakan di garis-garis pinggir dari tag ini. Seperti itu ya. Jadi yang penting kalian itu mendefinisikan warna primary dan secondary color, kemudian digunakan secara konsisten di aplikasi kalian gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas interaction. Nah, pada interaction ini kita mengenal ada gesture, selection, and states. Nah, terutama untuk interaksi di mobile itu kan kita menggunakan touchscreen, dan itu berbeda dengan ketika kita berinteraksi dengan user interface di desktop. Nah, di sini ada tambahan gestur-gestur yang kita bisa pakai untuk membuat user interface gitu ya. Kalau kita bikin UI untuk desktop kan ya pasti kita hanya bisa klik gitu ya, kemudian mungkin drag gitu ya, digeser, drag and drop gitu, kemudian ya paling itu aja. Nah, sementara kalau di mobile itu gesturnya akan lebih banyak. Misalkan kita bisa nge-tap, kemudian kita bisa scroll and pan gitu ya, bisa geser ya, geser-geser ya. Kalau scroll tuh ke bawah, kayaknya pan itu kanan kiri gitu. Kemudian kita bisa swipe ya, swipe up gitu, kayak misalkan kalau di Instagram kan seringnya kayak gitu ya. Kemudian kita bisa nge-pinch. Pinch itu menggunakan 2 jari. Kemudian kayak misalkan kalian nge-zoom di peta ya, di aplikasi peta di Google Maps gitu ya, nyari gitu, oh ini apa sih, saya pinch. Bisa juga saya double tap ya, atau long press dan lain sebagainya. Bisa gabungan antara gestur-gestur tersebut. Nah, itu juga harus define, terutama kalau kalian bikin UI khusus mobile. Kemudian selection, ini ketika kalian memilih data atau elemen yang diberikan aksi. Nah, ini kalau di desktop biasanya hanya bikin checkbox, tapi di mobile kita bisa menggunakan checkbox, kemudian nge-tap, kemudian di long press. Nge-tap itu diklik gitu ya. Kemudian
long press itu pencet yang lama, kemudian ada menu yang tadinya nggak kelihatan gitu. Nah, kemudian dalam interaction kita mengenal yang namanya states. States ini biasanya muncul di menu atau di aksi. Nah, di sini kita perlu membedakan antara satu state dengan state yang lain supaya lebih UI kita itu lebih mudah dikenali. Nah, state itu ada banyak sebenarnya, mungkin ada 10, tetapi mungkin yang teman-teman harus bisa terapkan itu mungkin ada enable dan disable ya. Jadi kapan misalkan sebuah button itu enable, kapan dia harus disable, kemudian stylenya harus berbeda gitu ya antara button yang enable dengan button yang disable. Kemudian mungkin hover ya. Hover itu ketika kita meletakkan kursor di atas sebuah menu. Kemudian ada focus. Focus itu ketika kita tuh lagi memilih sebuah item. Kemudian selected ya. Selected itu sudah memilih, kalau fokus itu baru kayak kita tuh sedang melihat sebuah item gitu ya. Kemudian ada activated ya, misalkan kalian bikin bottom navigation atau tabs gitu ya yang sedang aktif gitu. Kemudian ada press atau drag, ini bisa dipakai ya, tapi mungkin lebih tidak terlalu urgent. Kemudian on and off, dan yang terakhir error. Nah, error itu yang penting juga ini. Nah, kita bisa memanfaatkan overlay untuk menunjukkan states yang berbeda-beda ya. Misalkan kalau enable itu nggak ada overlay, tapi kalau kita sudah mulai hover, focus, sama selected, kita bisa menambahkan overlay gitu. Kalau misalkan kalau activated gitu ya, active tabs misalkan, kita tambahkan overlay yang warnanya berbeda. Kemudian kalau hover mungkin kita kasih warna yang cukup lembut-lembut saja gitu. Oke, kemudian ada enable disable, kita menggunakan warna yang berbeda, style yang berbeda untuk button yang enable yang bisa dipakai gitu ya. Kemudian sama button yang disable. Nah, misalkan kalian lagi mengisi sebuah formulir, kalau misalkan isiannya belum lengkap, buttonnya masih disable ya. Jadi warnanya itu cenderung abu-abu gitu ya, yang kelihatan orang itu, oh ini tuh nggak bisa diklik ya, nggak ada affordance gitu. Sementara kalau kita udah mengisi semuanya, kita bisa mengenable button tersebut. Nah, ini kemudian hover. Hover itu kita meletakkan kursor ya, atau petunjuk gitu di atas area yang bisa diklik. Oke, contohnya kita bisa tambahkan ini backgroundnya berbeda gitu ya, supaya menunjukkan bahwa ini tuh bisa diklik. Kemudian untuk selected ya, kita bisa membedakan antara item atau konten yang terpilih dengan konten yang tidak terpilih. Ya, misalkan kalau kita punya konten yang kotak-kotak seperti ini, kita bisa tambahkan overlay, kita bisa tambahkan icon. Kemudian kalau misalkan kita punya yang drop down menu seperti ini, kita bisa ya pasti menambahkan checkbox gitu ya. Oh, ini udah terpilih ya, checkboxnya terisi gitu. Tapi juga bisa kita tambahkan misalkan backgrounding colornya juga berbeda gitu. Oke, atau yang seperti ini juga warna backgroundnya berbeda. Nah, kemudian kalau untuk teks juga bisa kita tambahkan misalkan dia lebih di bold seperti itu. Oke, kemudian untuk activated atau yang sedang aktif gitu ya. Misalkan kita punya button, kita milih menu untuk ngeboldin sebuah teks gitu ya. Misalkan kalian pakai Microsoft Word. Kalau kalian lagi mencet, ini boldnya sedang aktif gitu. Warna backgroundnya pasti akan berbeda. Kemudian mungkin dia tulisannya akan lebih bold. Jadi ketahuan bahwa ini tuh lagi aktif loh gitu. Kemudian kita bisa pakai juga di dalam
bottom navigation atau bottom tabs gitu ya. Ini warna tadi yang di sini nggak ada tulisannya, yang di sini ada tulisannya. Kemudian dia ikonnya lebih ke atas, kemudian warnanya weight dari garisnya itu akan lebih tebal. Kemudian yang ini misalkan kita punya banyak pilihan dalam filter atau menggunakan teks gitu ya. Ini kita bisa bedakan warna backgroundnya. Oke, yang ini juga sama ya, mirip. Kita bisa gunakan warna yang berbeda. Seperti itu. Jadi kita bisa menunjukkan apa sih yang sedang aktif atau dipilih oleh user. Nah, itu kurang lebih untuk materi pada pola UI yang kedua. Nah, sebagai tambahan untuk layout, ya tadi saya sebutkan bahwa komponen, kemudian jarak antar komponen itu kalau bisa kelipatan 4. Nah, cara tahunya gimana? Kalau di Figma itu kalian bisa misalkan ngeklik sebuah komponen nih. Saya klik komponen menu, kemudian nah ini teman-teman bisa lihat ya, tingginya itu kali 48 gitu. Kemudian saya ngeklik si ini icon kotak ini. Nah, itu teman-teman bisa lihat jarak antar komponen itu dengan ngeklik di keyboard. Itu kalian bisa klik Alt, atau kalau di Mac itu kalian bisa klik Option. Bentar. Nah, kemudian kalian geser ya mouse kalian ke samping-sampingnya agar bisa lihat jarak antar komponen gitu. Nah, seperti ini. Jadi saya bisa lihat jarak ke atas dan ke bawahnya itu 16. Kemudian ini jaraknya 231 ya. Mungkin ini sebenarnya nggak terlalu bagus 231 ukurannya, tapi mungkin yang pasnya ke sini harusnya kelipatan 4 sih gitu. Atau jarak antar ini si ikonnya dengan tulisannya, nah ternyata jaraknya adalah 8 ya gitu. Jadi ini sudah bagus seperti itu. Oke, nah itu yang disebut dengan jarak dan ukuran komponen yang kelipatan 4. Kemudian tambahan sedikit tentang grid system. Nah, ini grid system kalian bisa pakai dimanapun gitu ya. Misalkan saya punya website. Nah, ini di websitenya itu bisa saya bagi-bagi dengan grid seperti ini gitu. Ya, jadi grid system itu bisa kita pakai misalkan, kalau 2 kolom tuh segini. Kemudian kalau yang 3 kolom segini. Ya, jadi totalnya semuanya itu ada mungkin 12 kolom ya. Kemudian tinggal kita bebas aja mau ngukur item-item di dalam website kita tuh ukurannya berapa. Sebagai contoh, nah ini misalkan saya punya card. Nah, ini card saya itu isinya atau lebarnya adalah 4 kolom ya. Jadi kalau ini nanti berubah, misalkan di mobile view dia akan turun ke bawah seperti ini gitu. Oke, atau saya juga bisa naruh di tengah-tengah seperti ini gitu. Jadi kurang lebihnya, jadi lebih jelas ya. Oke.